Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 10 Bahasa Indonesia. Saya Sinta Kurniasari dan rekan saya Lian Nur Fitri akan membahas tentang daftar pustaka. Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya adalah fungsi. Untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu tidak hanya hasil dari pemikiran sendiri, melainkan terdapat hasil pemikiran orang lain. Untuk memberikan informasi selengkapnya pada pembaca mengenai sumber kutipan, sehingga pembaca dapat mendalami lebih jauh. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah ia buat. Selanjutnya ada unsur-unsur daftar pustaka. Unsur-unsur daftar pustaka yang perlu diketahui dalam penulisan daftar pustaka yaitu: pertama, nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Kedua, nama penulis dan nama keluarga, jika ada. Ketiga, ditempatkannya di depan nama kecil. Keempat, judul buku, termasuk judul tambahannya. Dan kelima, data publikasi, nama penerbit, tempat terbit, tahun terbit, dan edisi buku tersebut. Adapun untuk teknik penulisannya, yaitu daftar pustaka diletakkan pada halaman tersendiri setelah bab kesimpulan dalam karangan ilmiah. Yang kedua, judul daftar pustaka itu diletakkan di tengah-tengah halaman dengan huruf awal menggunakan huruf kapital. Lalu jarak judul tersebut adalah 7 cm atau seperempat bagian halaman dari pinggir atas halaman. Yang ketiga, urutan penyebutan unsur pustaka acuan adalah: pertama itu nama penulis terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tahun terbit, judul pustaka, tempat terbit atau kota, lalu yang terakhir itu nama penerbitnya. Yang keempat, setiap sumber diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diletakkan di tepi margin kiri dan baris berikutnya menggunakan indensi 4 ketukan. Yang kelima, jarak antar sumber itu 2 spasi. Yang terakhir, setiap unsur pustaka diikuti tanda titik, kecuali unsur namanya terdiri atas 2 unsur atau lebih dipisahkan dengan tanda koma. Adapun tata cara penulisan daftar pustaka. Jika nama penulis buku terdiri atas 2 unsur atau lebih, maka penulisannya dibalik. Unsur nama terakhir ditulis terlebih dahulu dan di antara unsur tersebut diberi tanda koma. Contohnya yaitu Kasim Ahmad berubah menjadi Ahmad, A titik Kasim. Lalu jika terdiri dari 2 penulis, nama pengarang dituliskan semuanya, tetapi nama yang penulisnya dibalikkan hanya nama penulis yang pertama. Contoh, Maidar, G, Arsyad, dan Mukti menjadi Arsyad, Maidar, G, titik, dan Mukti U. Selanjutnya, jika penulis itu terdiri dari 3 orang atau lebih, maka nama penulis pertama yang dituliskan. Penulisan unsur nama tetap dibalik. Kemudian, yang ditulis hanya nama penulis pertama dan diikuti dengan DKK atau dan kawan-kawan.
Contohnya, Hasan, Alwi, Aldi, dan Mukti menjadi Alwi, Hasan, DKK. Lalu, jika ada nama lembaga dan tidak ada nama penulis, maka nama lembaga tersebut ditulis di tempat nama penulis. Contohnya, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. Jika tidak terdapat ataupun tidak diketahui penulisnya, maka penulisan daftar pusakanya dimulai dari tahun terbit. Tahun terbit ditulis sesudah nama pengarang, setelah titik dan diakhiri juga oleh tanda titik. Jika buku tanpa tahun, di belakang nama pengarang ditulis TT, yang berarti tanpa tahun. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Pertama itu ada nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota, dan nama penerbit. Contoh penulisannya yaitu, ingat, untuk nama selalu dibalik. Seperti Knight, John F. Lalu tahun terbitnya itu 2001, dengan judul bukunya itu Family Medical Care Volume 4. Dan kota penerbitnya itu Bandung, penerbitnya itu Indonesia Publishing House. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Yang pertama itu ada nama, yang kedua ada judul. Judul ini tidak memakai italik, gunakan tanda kutip pada awal dan akhir judul. Selanjutnya ada contoh. Di sini dapat lihat ada judul jurnal, judul artikel, penulis, penerbit, kota terbit, dan tahun terbit. Nah, cara penulisan yang benar yang pertama itu adalah nama penulis. Nama penulis itu dibalik jadi Solikhan, Umar, tahun terbit 2013, Selanjutnya ada judul artikel, tanda kutip, bahasa Indonesia dalam informasi iklan di ruang publik kota Pangkal Pinang, tanda kutip. Ada judul jurnal dalam Sirok Bastra, 2, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1 halaman 123 sampai 129, kota terbit Pangkal Pinang. Setelah itu penerbit, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama ada nama, yang kedua tahun penayangan, yang ketiga ada judul, yang keempat ada URL, yang kelima ada waktu pengambilan. Nah, di sini ada contohnya, dapat dilihat ada judul, penulis, tanggal tayang, waktu akses, dan URL. Nah, cara penulisan yang benar yaitu adalah nama penulis dibalik, tahun terbitnya, judulnya, setelah itu ada URL-nya, dan tanggal tayangnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.